Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ahmad Junaidi, channel yang membahas tentang materi pembelajaran. Adapun mata pelajaran yang kita bahas yaitu tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 11 SMA. Kemudian materi yang akan kita bahas kali ini adalah tentang menapaki kehidupan yang benar bersama Kitabullah. Sebelum kita memasuki materi kita, maka saya akan bacakan terlebih dahulu tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran yang pertama adalah setelah menyimak dan berdiskusi kelompok, peserta didik dapat menelaah konsep mengimani Al-Quran dengan benar. Kemudian setelah berdiskusi kelompok, peserta didik dapat mengkategorikan hikmah dan manfaat beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, yaitu setelah berdiskusi kelompok, peserta didik dapat menyajikan keterkaitan antara beriman kepada kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perilaku sehari-hari. Selanjutnya adalah tentang teknik penilaian. Adapun teknik penilaian yang pertama yaitu sikap, kedua pengetahuan, dan yang ketiga adalah keterampilan. Baik anak-anak sekalian, kita masuk ke materi kita yaitu tentang mengimani Al-Quran. Sub yang pertama yaitu tentang pengertian Al-Quran. Al-Quran itu secara bahasa diambil dari kata qara'a yaqra'u qira'atan wa qur'anan, yang berarti sesuatu yang dibaca. Adapun secara istilah, Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara mutawatir atau berangsur-angsur melalui malaikat Jibril yang ditulis dalam mushaf. Membacanya bernilai ibadah yang dimulai dari surah Al-Fatihah dan diakhiri surah An-Nas. Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surat dan 6.236 ayat yang diturunkan secara bertahap alias mutawatir kurang lebih 23 tahun atau tepatnya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Kepada siapa? Yaitu kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dan beliau menerima pertama kali yaitu ketika beliau berada di Gua Hira pada tanggal 17 Ramadan, tepatnya di Mekah. Dan kemudian Al-Quran itu terbagi dua. Yang pertama yaitu ayat Makkiyah dan yang kedua adalah ayat Madaniyah. Baik anak-anakku sekalian, selanjutnya adalah salah satu dalil. Sebenarnya banyak dalil-dalil yang bisa kita kaitkan dengan Al-Quran. Namun Bapak pada kesempatan ini menampilkan salah satu dalil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة
رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Baik anak-anak sekalian, itu adalah salah satu dalil tentang Al-Quran, yaitu surah Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 5. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu tentang nama lain daripada Al-Quran itu sendiri. Yang pertama itu adalah Al-Quran. Kenapa dikatakan Al-Quran? Karena Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk atau pedoman sesuai dengan di dalam Al-Quran terdapat di dalam surah Al-Isra ayat ke-9. Kemudian Furqan yang artinya adalah pembeda antara yang baik dan yang buruk. Terdapat di dalam surah Al-Furqan ayat pertama. Alkitab itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang dibukukan. Itu terdapat di dalam Quran surah Ad-Dukhan ayat 1 sampai 3. Kemudian nama lain daripada Al-Quran adalah Az-Zikr, yaitu sebagai peringatan adanya ancaman dan balasan. Itu terkandung di dalam Quran surah Al-Hijr ayat 9. Yang terakhir itu adalah At-Tanzil, yang artinya adalah diturunkan untuk semua manusia. Ini terdapat di dalam Quran surah Asy-Syu'ara ayat 192 sampai 193. Kemudian tujuan pokok Al-Quran. Yang pertama adalah akidah yang harus diimani oleh manusia yang dikenal dengan 6 rukun iman. Kemudian tujuan berikutnya adalah syariat, mengenai hukum-hukum yang harus diikuti manusia dalam hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, sesama dirinya dan alam sekitar, yang dikenal dengan 5 rukun Islam. Dan tujuan pokok Al-Quran yang terakhir adalah untuk membentuk akhlak, yang dimana mengenai norma-norma agama, akhlak dan sikap perilaku yang harus diikuti oleh manusia dalam lingkup pribadi maupun masyarakat. Selanjutnya yaitu tentang kedudukan Al-Quran. Kedudukan Al-Quran yang pertama itu adalah sebagai wahyu Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan kalamullah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala. Dan kedudukan yang kedua adalah sebagai mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sampai detik ini tak dapat ditiru oleh manusia lainnya. Ini terkandung di dalam Quran surah Yunus ayat ke-38. Kedudukan Al-Quran yang ketiga adalah sebagai pedoman hidup bagi setiap muslim dalam menjalani setiap aspek kehidupan agar menggapai kebahagiaan dan kesuksesan, baik itu di dunia maupun di akhirat. Ini terkandung di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 49. Dan kedudukan Al-Quran yang terakhir yaitu Al-Quran sebagai korektor atau penyempurna terhadap kitab-kitab sebelumnya, yaitu Taurat, Injil, dan Zabur. Ini terdapat di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 48. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang isi kandungan Al-Quran. Apa saja isi kandungan Al-Quran itu pada pokoknya. Yang pertama itu adalah tentang akidah atau tentang keimanan. Keimanan kepada Allah, keimanan kepada Rasul, malaikat, keimanan kepada kitabullah, dan sebagainya. Kemudian
Isi kandungan Al-Quran yang kedua adalah tentang bagaimana caranya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya. Yang ketiga adalah isi kandungan Al-Quran, yaitu tentang akhlak mulia, yang dimana ini banyak dituntun oleh Al-Quran. Yang keempat adalah isi kandungan Al-Quran, yaitu tentang muamalah. Yang kelima yaitu tentang syariah. Yang keenam adalah tarikh atau kisah-kisah. Yang selanjutnya adalah tentang tazkir alias peringatan. Dan yang terakhir adalah tentang dasar-dasar atas pengembangan ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan peradaban. Selanjutnya yaitu tentang keistimewaan Al-Quran. Apa saja yang menjadi istimewa Al-Quran tersebut? Yang pertama adalah sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Yang kedua adalah sebagai informasi bagi setiap umat bahwa Nabi dan Rasul terdahulu mempunyai syariat atau aturan dan caranya masing-masing dalam menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keistimewaan Al-Quran yang lainnya adalah Al-Quran itu sebagai kitab suci terakhir dan terjamin keasliannya sampai detik ini. Dan keistimewaan Al-Quran selanjutnya adalah Al-Quran itu tidak dapat tertandingi oleh ide-ide manusia yang mencoba untuk merubah walaupun satu ayat saja. Dan keistimewaan Al-Quran yang terakhir adalah bagi siapapun yang membaca dan mentadaburi atau mempelajari Al-Quran serta mengajarkannya kepada orang lain, maka itu merupakan ibadah yang insyaallah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, bukti kebenaran Al-Quran. Bukti kebenaran Al-Quran yang pertama itu adalah tentang keindahan dan ketelitian redaksi atau narasi di dalam Al-Quran itu sendiri. Bagaimana keserasian jumlah dua kata yang bertolak belakang, keseimbangan jumlah bilangan kata dengan sinonimnya. Kemudian bukti kebenaran Al-Quran yang kedua adalah tentang pemberitaan gaibnya. Ambil contoh sejarah Fir'aun yang semasa dengan Nabi Musa alaihissalam. Fir'aun itu mati tenggelam dan kemudian badannya diselamatkan. Ini terdapat di dalam Quran surah Yunus ayat 92. Bukti kebenaran Al-Quran yang ketiga yaitu tentang syarat ilmiahnya, yaitu tentang teori expanding universe atau kosmos yang mengembang. Hal ini dapat kita kaji di dalam Quran surah Al-Hadid ayat keempat. Kemudian tentang pergerakan bumi mengelilingi matahari. Dan yang terakhir yaitu tentang bagaimana penciptaan manusia itu sendiri. Padahal masih banyak lagi bukti kebenaran Al-Quran itu sendiri. Selanjutnya, tujuan Al-Quran. Al-Quran itu bertujuan memberi petunjuk keagamaan kepada manusia. Adapun petunjuk tersebut mencakup 3 hal pokok, yakni akidah, syariat, dan akhlak. Dan yang dimana semuanya itu mengajak manusia untuk senantiasa memperhatikan, merenungkan alam semesta. Kemudian yang kedua, yaitu mengajak manusia untuk memperhatikan jati dirinya. Dan yang terakhir yaitu mengajak manusia untuk memperhatikan sejarah umat manusia itu sendiri. Adapun hikmah beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang pertama adalah ketika kita beriman, benar-benar beriman kepada kitab Allah, maka kita tentunya akan memiliki rasa hormat dan menghargai kitab suci sebagai kitab yang memiliki kedudukan di atas segala kitab yang lain. Hikmah yang kedua yaitu tentang bagaimana kita berusaha menjaga kesucian kitab suci dan membelanya bila ada pihak lain yang mencoba untuk merendahkan atau meremehkan kitab suci termasuk dalamnya Al-Quran.
Hikmah beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala selanjutnya adalah tentang bagaimana Al-Qur'an itu, kitab suci Allah tersebut bisa meningkatkan keimanan kita, kadar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tentunya banyak membaca dan mentadabburi ayat-ayat Al-Qur'an. Adapun hikmah beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala selanjutnya yaitu hidup manusia akan menjadi tertata karena adanya hukum yang dimana hukum tersebut bersumber dari kitab suci, baik itu Al-Quran ataupun kitab-kitab yang lainnya yang diakui oleh agama kita. Hikmah yang selanjutnya yaitu tentang termotivasi untuk beribadah dan menjalankan kewajiban-kewajiban agama. Dan selanjutnya hikmahnya adalah akan menumbuhkan sikap optimis karena kita semuanya dikaruniai pedoman hidup dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu hudan dalam bahasa Arab. Hudan itu apa? Yaitu Al-Qur'an sebagai kitab suci yang sampai detik ini bisa kita rasakan, kita baca dan kita baca. Hikmah beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala yang terakhir yaitu akan terjaga ketakwaan kita karena kita selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, yang dimana perintah tersebut banyak di dalam Al-Quran dan larangan-larangannya pun juga banyak di dalam Al-Quran, yang dimana apabila kita mengamalkan daripada isi kandungan kitab suci Al-Quran tersebut, maka tentunya itu akan menambah, menjaga, bahkan menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik anak-anakku sekalian, demikian video pembelajaran pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Bapak dan pribadi dan untuk kalian semua dan yang mendengarkannya. Syukran kasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.